Komisi 2 DPRK Mimika berkomitmen mendorong kembali pengembangan budidaya kepiting bakau di Kampung Kekwa yang saat ini terhenti akibat minimnya dukungan dari Dinas Perikanan. Komitmen tersebut disampaikan saat Komisi 2 DPRK Mimika melakukan kunjungan pengawasan guna meninjau lokasi pengembangan budidaya kepiting bakau di Kampung Kekwa, Distrik Mimika Tengah Kamis, 11 Juni 2026. Kunjungan pengawasan tersebut dipimpin Ketua Komisi 2 DPRK Mimika, Dolvin Bianal, didampingi Wakil Ketua Komisi 2 Marianus Tandiseno, Sekretaris Komisi 2 Adrian Andikatish, serta sejumlah anggota Komisi 2 DPRK Mimika lainnya. Saat meninjau lokasi penangkaran, Komisi 2 DPRK Mimika menemukan bahwa program budidaya kepiting bakau yang sebelumnya dicanangkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Mimika sudah tidak lagi berjalan. Menindaklanjuti temuan tersebut, anggota Komisi 2 berdialog dengan kelompok pembudidaya untuk menggali informasi terkait berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program budidaya. Bendahara kelompok budidaya kepiting bakau, Eusebius Mumukare, mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan kegiatan budidaya kepiting bakau di Kampung Kekwa terhenti. Kendala tersebut meliputi persoalan internal kelompok, minimnya dukungan anggaran dari Dinas Perikanan, tingginya biaya kargo pengiriman hasil budidaya, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti perahu dan mesin operasional. Lebih lanjut, Eusebius mengatakan bahwa kelompok budidaya telah memiliki jaringan pemasaran untuk mendistribusikan hasil budidaya kepiting bakau. Bahkan, kelompok tersebut pernah melakukan pengiriman perdana ke Kota Makassar. Namun, upaya pengembangan usaha terkendala tingginya biaya kargo pengiriman yang dinilai cukup membebani para pembudidaya. Selain itu, salah seorang anggota kelompok budidaya meminta DPRK Mimika untuk mendorong penyelenggaraan pelatihan budidaya kepiting bakau bagi masyarakat. Menurutnya, peningkatan kapasitas melalui pelatihan sangat diperlukan karena sebagian besar masyarakat masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola budidaya kepiting secara optimal. Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi 2 DPRK Mimika, Dolvin Bianal, menegaskan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Mimika harus lebih serius dalam menjalankan program budidaya kepiting bakau di Kampung Kekwa. Menurutnya, dinas terkait perlu memberikan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan secara berkelanjutan kepada kelompok usaha agar program yang telah dijalankan dapat berkembang dengan baik. Dolvin menekankan bahwa pendampingan yang optimal sangat penting untuk memastikan kelompok budidaya mampu mengelola usaha secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Ia menambahkan bahwa Komisi 2 DPRK Mimika akan menggelar rapat bersama dinas terkait untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi kelompok budidaya kepiting bakau di Kampung Kekwa. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti aspirasi dan keluhan masyarakat, sekaligus mencari solusi agar program budidaya dapat kembali berjalan secara optimal. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2, Marianus Tandiseno sangat menyayangkan hal tersebut, mengingat budidaya kepiting bakau memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta berpotensi menjadi sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Marianus menegaskan bahwa Komisi 2 DPRK Mimika akan memfasilitasi koordinasi dengan dinas terkait untuk mengaktifkan kembali program budidaya kepiting bakau di Kampung Kekwa. Menurutnya, langkah tersebut akan diwujudkan melalui program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan bagi kelompok budidaya agar usaha dapat berkembang. Menanggapi keluhan kelompok budidaya terkait tingginya biaya kargo pengiriman, Sekretaris Komisi 2 DPRK Mimika, Adrian Andikati, mengatakan pemerintah perlu menyiapkan koperasi yang berfungsi sebagai penampung hasil budidaya kepiting bakau masyarakat. Menurutnya, hasil budidaya tersebut dapat dibeli dengan harga yang disepakati bersama, sehingga memberikan kepastian pasar bagi para pembudidaya. Adrian menambahkan, mekanisme pengiriman hasil budidaya ke luar daerah maupun ke pasar ekspor sebaiknya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui skema yang terorganisir. Nanti pemerintah punya urusan masalah penjualan, tutupnya. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRK Mimika, Desi Putrika, mengimbau masyarakat agar setiap bantuan dan program yang diberikan pemerintah dapat dikelola serta dikembangkan secara optimal. Menurutnya, pemanfaatan program secara berkelanjutan sangat penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan. Bukan hanya pulang-pulang, bagaimana anak-anak mau tahu. Walaupun tidak kasih latih dia, walaupun mau ke Jakarta untuk apa? Artinya Anda kalau sudah bisa, karena mereka bikin ini karena mereka paham. Bikin saja baru lempar begini, sembunyi tangan bagaimana? Karena dia dong bikin karena dong paham. Ngapain ke Jakarta? Dia itu tidur sini itu yang kita butuh. Tidur bangun sampai teman-teman itu jago. Sudah 2 orang sudah jadi ahli baru dia lepas. Supaya 2 orang ini didik lagi yang teman-teman yang ada di sini. Cari laporan ini model kayak begini kan tidak boleh. Dan sakit hati juga karena kita anak negeri main-main begini tuh saya tidak suka.
Gitu. Kalau mau didik orang itu benar-benar serius, tidur bangun di sini. Di sini kan guru-guru kan ada tuh. Ada. Kesehatan kan ada tuh. Baru mereka buat apa bikin kalau tidak mau tidur bangun di sini? Kalau tidak tidur bangun ngapain bikin barang ini? Kalau tidur bangun baru kau bikin didik mereka sampai teman-teman ini bagus baru keluar. Jadi saya juga menekan apa yang saya sampaikan juga. Ada di Kekwa, ada Keramba, Kepiting, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat di sini. Nanti mereka bisa ada uang kalau ada barang itu. Nah, pemikiran kami ini sudah besar nanti diekspor, tapi ternyata kami datang ada kendala ini karena kesalahpahaman. Jadi nanti kalau kami mau supaya ini nanti dilihat kembali supaya bisa jalan kembali dan itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Oleh itu nanti kami dewan-dewan ini ada berapa dewan, 10 dewan ini tugas kami itu supaya memfasilitasi dinas berkaitan harus bagaimana supaya barang ini jadi kembali. Dan itu kami yakinkan bisa, karena itu tugas kami. Kami ada di Banggar untuk ini, panggil dinas terkait, tetapi bapak di sini yang kelompok-kelompok yang ada sedikit masalah, tolong diselesaikan. Kita bangun ini, kasihan sudah dibangun begitu, tetapi kami juga nanti harapkan pemerintah dalam hal ini dinas perikanan harus lihat sampai barang ini jadi. Kita akan dengarkan dan dibina. Jangan cuma datang dibina begini, tapi dibina apa itu kalau begini? Katanya datang terus setiap bulan, tapi ternyata tidak ada hasil.